Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini, mata kuliah persamaan diferensial lanjut akan membahas mengenai materi persamaan diferensial non-homogen orde 2 dan orde n koefisien konstan dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Bentuk umumnya dari persamaan diferensial linear orde n, AN Y turunan ke N, ditambah AN 1 Y turunan N-1, ditambah A2 Y turunan kedua, ditambah A1 Y turunan pertama, ditambah A0 Y sama dengan Rx, di mana nilai Rx-nya ini tidak sama dengan 0. Untuk nilai AN-1, A2, A1 sampai A0 ini adalah konstanta real, di mana solusinya dalam mencari persamaan diferensial non-homogen koefisien konstan, Y sama dengan YH plus YP. YH ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial homogen, dan YP ini solusi khusus yang berkaitan dengan Rx. Pada video yang lalu, kita sudah membahas mengenai metode inverse operator dari solusi persamaan diferensial homogen koefisien konstan. Nah, untuk metode yang kedua, yaitu metode koefisien tak tentu. Untuk metode koefisien tak tentu, di mana metode koefisien ini untuk menentukan nilai YP bagi PD homogen koefisien konstan. Didasarkan pada asumsi bahwa YP ini serupa dengan fungsi Rx, di mana Rx ini merupakan sebuah jumlah atau hasil kali dari fungsi polinomial Xn, X pangkat N, kemudian fungsi eksponensial E pangkat AX, dan fungsi sinus atau cosinus, jadi cos BX dan sin BX. Jadi tidak harus berupa jumlahan atau hasil kali ya, jadi bisa saja hanya ada satu fungsi, misalnya polinomial saja atau eksponensial saja atau fungsi sinus cosinus saja atau kombinasi. Jadi kombinasinya bisa hasil perkalian antara polinomial dan eksponensial atau polinomial dengan fungsi sinus cosinus atau eksponensial dengan fungsi sinus cosinus seperti itu, atau hasil penjumlahannya. Nah, itu nanti tergantung pada Rx yang ada dalam soal. Di mana kita bisa memilih YP untuk mencari solusi khususnya sesuai dengan Rx yang ada pada soalnya. Jadi bentuk Rx ini nanti terbagi jadi 6 ya, ada 6 bentuk, di mana kita bisa memilih YP tergantung pada Rx yang diberikan, seperti itu. Bentuk pertama untuk Rx-nya adalah bentuk polinomial. Jadi di sini K pangkat N. Kx pangkat N, di mana K ini adalah konstanta ya, atau nanti bisa koefisien dari X pangkat N tersebut. Nah, nanti kalau bentuknya adalah polinomial, maka pilihan YP itu adalah Kn X pangkat N ditambah Kn-1, X pangkat N-1 ditambah K1X ditambah K0. Jadi penjabaran dari X pangkat N ini nanti tergantung pada pangkatnya, pangkat tertingginya. Misalnya nanti saat di Rx, ini misal ya, Rx-nya ini sama dengan 3X pangkat 2, maka YP yang sesuai ini nanti kita pilih yang pangkatnya 2. Jadi K2X pangkat 2, dia akan berakhir sampai K0. K1X ditambah K0. Seperti ini penjabarannya. Misalnya lagi Rx-nya adalah X saja. Nah, ini kan X pangkat 1 ya, maka YP-nya yang kita gunakan adalah K1X ditambah K0. Dan seterusnya. Jadi kalau bentuknya pangkat N nanti tergantung dengan Kn X pangkat N dan diakhiri sampai K0. Nah, bentuk kedua untuk Rx adalah bentuk eksponensial. Jadi di sini contohnya Ke pangkat Ax. Nah, untuk pilihan YP-nya tetap sama Ke pangkat Ax. Misalnya Rx-nya itu sama dengan 2E pangkat 3X. Maka YP-nya adalah Ke pangkat 3X seperti ini, dan seterusnya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah fungsi cosinus dan sinus. Nah, di sini untuk bentuk cosinus maupun sinus ini sama ya, pilihannya P-nya adalah A cos BX plus B sin BX. Misalnya Rx-nya ini
3 sin 2X. Maka YP-nya adalah A cos 2X ditambah B sin 2X. Seperti itu. Jadi kita mengikuti nilai yang di depan X ini. Nah, berikutnya yang keempat adalah kombinasi antara atau hasil perkalian antara polinomial dengan eksponensial. Jadi X pangkat N dikali E pangkat AX. Nah, di sini untuk YP-nya adalah E pangkat AX dikali KN X pangkat N ditambah KN-1 X pangkat N-1 dan seterusnya. Misalnya RX-nya ini X pangkat 2, E pangkat 2X seperti ini. Maka YP-nya adalah E pangkat 2X dikali K2X pangkat 2 ditambah K1X pangkat 1 ditambah K0. Jadi untuk nilai ini seperti yang ada pada nomor 1 disesuaikan dengan X pangkat N-nya berapa, nanti tinggal dikalikan dengan E pangkat 2X-nya, seperti itu. Kemudian bentuk kelima itu adalah kombinasi dari eksponensial dan kosinus serta sinusnya. Misalnya K X cos BX atau K X sin BX. Maka penjabaran untuk YP-nya adalah A1 cos BX plus B1 sin BX ditambah A2 X cos BX plus B2 X sin BX. Misalnya RX-nya ini X cos 2X seperti ini. Nah, nanti maka kita gunakan Y-nya adalah A1 cos 2X ditambah B1 sin 2X ditambah A2 X cos 2X ditambah B2 X sin 2X. Jadi di sini untuk yang ini pangkat tertingginya hanya 1 ya, jika dikombinasikan dengan fungsi sinus maupun kosinus. Kemudian yang keenam adalah eksponensial dengan fungsi sinus maupun kosinus. Jadi kalau ada K E pangkat AX cos BX atau K E pangkat AX sin BX, maka YP-nya adalah E pangkat AX A cos BX plus B sin BX. Misalnya RX-nya ini E pangkat 2X cos 3X seperti ini. Maka YP-nya itu nanti E pangkat 2X dikali A cos 3X plus B sin 3X. Seperti ini untuk bentuk RX dan pilihan YP-nya. Kemudian YP ini tidak semata-mata langsung kita gunakan ya sesuai dengan 6 tabel tadi, tapi ada aturannya, di mana aturan pertama dan kedua ini berbeda. Untuk aturan pertama, apabila RX bukan merupakan bentuk penyelesaian dari YH, jadi kan kita cari terlebih dahulu nilai YH ya. YH itu adalah solusi umum dari persamaan diferensial homogen, gitu ya. Jenis-jenis akarnya itu ada 3, real dan berbeda, real kembar, kemudian kompleks konjugat. Nah, kalau RX-nya ini bukan merupakan bentuk penyelesaian dari YH, jadi tidak sesuai bentuk-bentuknya, maka pilihan YP-nya kita pilih sesuai yang di RX. Jadi kita pilih sesuai pada tabel dan kita turunkan YP-nya sesuai turunan tertinggi pada soal. Gitu. Misalnya kalau di soal persamaan diferensialnya orde 2, maka kita turunkan sebanyak 2 kali. Kalau orde 3, kita turunkan sebanyak 3 kali dan seterusnya. Nah, aturan kedua ini agak berbeda. Apabila RX ini merupakan bentuk penyelesaian dari YH, maka kita harus mengalihkan terlebih dahulu YP-nya dengan X. Nah, X ini dikalikan dengan X apabila akarnya real berbeda dan kompleks. Jadi akar pada YH ya, saat kita mencari YH, jenis akarnya itu real berbeda dan kompleks. Real berbeda dan kompleks, maka kita kalikan dengan X. Tapi kalau kita dapat akarnya saat mencari YH itu kembar, maka kita perlu mengalihkan dengan X kuadrat. Seperti itu. YP-nya yang dikalikan dengan X kuadrat. Jadi YP dikalikan dengan X atau X kuadrat. Nah, sesudah dikalikan, baru kita bisa menurunkan sesuai dengan turunan yang ada pada soal. Seperti itu aturannya ya. Jadi tolong diingat kedua aturan ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah nilai RX dan nilai YH-nya. Nah, kita lihat contohnya. Untuk contoh yang pertama,
Di sini adalah persamaan diferensial Y turunan kedua dikurang Y turunan pertama dikurang 4Y sama dengan 3E pangkat 2X. Seperti biasa kita perlu mencari YH-nya terlebih dahulu, di mana kita ubah ke dalam bentuk persamaan karakteristik ya. Di sini 3 4 theta sama dengan 0. Seperti ini untuk persamaan karakteristiknya. Kemudian bisa kita faktorkan. Jadi di sini lambda min 4 dan lambda plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita dapat akarnya. Untuk akar yang pertama adalah min 1 dan akar yang kedua adalah 4. Nah, sebenarnya ini kita bisa gunakan dengan menggunakan cara inverse operator, tapi karena ini video untuk metode koefisien tertentu, maka kita gunakan dengan cara metode koefisien tertentu ya. Nah, untuk YH-nya ini karena akarnya adalah akar yang real dan berbeda, maka kita gunakan C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat 4X untuk solusi umumnya. Nah, kemudian kita menentukan YP. Nah, YP ini kita lihat Rx-nya terlebih dahulu. Jadi, Rx-nya adalah 3E pangkat 2X. Nah, sesuai pada tabel, ini adalah bentuk yang nomor 2. Jadi, YP yang sesuai itu adalah KE pangkat 2X. Seperti ini. Nah, kita bandingkan antara YH dengan Rx-nya di sini. Nih, YH dengan Rx-nya. Kita lihat apakah ada yang sama antara nilainya gitu ya, antara YH dengan Rx. Di sini bentuknya sama-sama eksponensial, tapi kita harus lihat pangkatnya dulu, bahwa di Rx ini E pangkat 2X, sedangkan di YH ini tidak ada yang E pangkat 2X ya, pangkatnya berbeda. Maka ini kita gunakan aturan pertama. Sehingga kalau di aturan pertama kita tidak perlu mengalihkan dulu YP-nya, langsung saja diturunkan. Jadi di sini turunan pertamanya adalah 2K E pangkat 2X dan turunan keduanya adalah 4K E pangkat 2X. Seperti ini. Nah, berikutnya sesudah kita turunkan, kita substitusikan nilai-nilai turunan ini ke dalam soal yang awal. Jadi tadi soalnya adalah Y turunan kedua, min 3Y turunan pertama, min 4Y, sama dengan 3, maaf ya, sama dengan 3E pangkat 2X, seperti ini. Nah, kita substitusikan untuk Y2-nya tadi adalah 4K E pangkat 2X, kemudian 3 dikali Y aksennya tadi 2K E pangkat 2X, kemudian 4 dikali K E 2X. Seperti ini, itu sama dengan 3E2X. Nah, kemudian kita selesaikan di sini 4K karena bilangan untuk nilainya di sini 4K E2X dikurang 6K E2X dikurang 4K E2X sama dengan 3E2X. Nah, ini sama-sama E2X semua ya, maka kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan koefisien di depan ini. Jadi 4K min 6K min 4K, berarti min 6K. Seperti itu ya, E pangkat 2X sama dengan 3E pangkat 2X. Nah, kita bandingkan. Jadi koefisien tak tentu itu artinya kita mencari nilai koefisien yang tadi belum diketahui. Kalau di sini yang belum diketahui ini kan nilai ini ya, min 6K. Nah, di sini min 6K, kalau kita bandingkan antara ruas kiri dengan ruas kanan, kan ini sama-sama E pangkat 2X. Maka kita bisa menggunakan koefisien untuk mencari nilai K. Maka di sini min 6K itu sama dengan 3, sehingga kita dapat nilai K-nya adalah 3 bagi min 6 atau min setengah. Nah, kita kembalikan lagi ke YP tadi, bahwa YP di sini adalah K E pangkat 2X. Berarti nilainya adalah min setengah E pangkat 2X. Sehingga Y-nya adalah YH plus YP, di mana YH-nya tadi C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat 4X dikurang setengah E pangkat 2X. Inilah solusi dari soal nomor 1.
Nah, yang berikutnya untuk soal nomor 2, di sini untuk persamaan diferensialnya, Y turunan kedua ditambah 4Y sama dengan 3 sin 2X. Nah, dengan cara yang sama ya, kita tentukan YH-nya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan min 4, maka di sini lambda kuadrat sama dengan min 4, dan kita dapatkan lambdanya itu adalah lambda yang imajiner. Jadi di sini plus minus akar min 4, berarti plus minus akar 2, plus minus 2i. Nah, kita dapatkan alfa plus minus beta i, jadi alfanya ini 0, betanya 2. Ini adalah akar kompleks konjugat. Akar kompleks konjugat. Nah, ini karena dia kompleks konjugat, maka kita dapatkan nilai YH-nya atau solusiumnya adalah E pangkat 0, E pangkat 0 itu 1 ya, dikali C1 cos 2X plus C2 sin 2X. Nah, ini adalah YH-nya. Nah, kemudian untuk Rx-nya, di sini Rx-nya adalah 3 sin 2X. Nah, Rx-nya kita bandingkan dengan YH-nya. Jadi di sini Rx, ini YH. Nah, di sini ada bentuk yang sesuai. Nih, sama-sama sin 2X. Maka karena bentuk YH itu, bentuk Rx ini merupakan solusi bentuk penyelesaian dari YH, maka kita pakai aturan kedua. Seperti ini. Jadi ini tidak harus kedua-duanya ya yang merupakan bentuk yang sesuai antara YH dengan Rx. Jadi kalau ada salah satu saja dari YH ini merupakan bentuk Rx atau kebalikannya dari Rx ini ada yang merupakan bentuk YH, nah itu kita sudah bisa menggunakan aturan kedua. Tadi aturan kedua adalah YP yang sesuai dengan Rx ini dikalikan dengan X. Nah, kita tuliskan dulu YP-nya yang awalan. Untuk 3 sin 2X itu berarti ada pada kolom ketiga ya. YP-nya itu adalah A cos BX, yaitu cos 2X ditambah B sin 2X. Ini YP-nya. Karena ini merupakan aturan kedua, maka YP ini jangan langsung diturunkan, tapi kita kalikan terlebih dahulu. Kalikan dengan X atau X kuadrat. Tadi di aturannya bahwa apabila akarnya real berbeda dan kompleks konjugat, maka dikalikan dengan X. Tapi kalau dia real dan kembar, maka dikalikan X kuadrat. Sehingga karena ini akarnya kompleks konjugat ya, yang ini, maka kita kalikan dengan X. Seperti itu. Nah, kalau dia dikalikan dengan X, maka YP-nya itu menjadi AX cos 2X ditambah BX sin 2X. Seperti ini. Maka yang kita turunkan itu adalah yang YP baru, bukan YP yang awal. Jadi YP yang sudah dikalikan dengan X. Kita turunkan untuk Y aksen P-nya. Nah, ini karena perkalian ya, ini perkalian turunan, jadi nanti di sini untuk mengalikannya, kita nggak bisa langsung, tapi pakai UV. Jadi perkalian UV itu berarti UV ya, untuk Y aksennya, maka U aksen V plus UV aksen, seperti ini. Nah, untuk X X cos 2X terlebih dahulu. Jadi perkaliannya itu adalah U aksen V. Jadi di sini A ya, U aksen V adalah A cos X min U V aksen. Jadi min 2A X sin 2X. Seperti ini. Nanti mungkin bisa dijabarkan sendiri ya, bahwa di sini kalau U-nya itu adalah, kalau U-nya yang awal itu adalah X, maka nanti U aksennya itu 1, kemudian V-nya adalah cos X, berarti V aksennya adalah min cos 2X, maka V aksennya adalah min 2 sin 2X. Seperti itu. Jadi nanti U aksen V plus UV aksennya seperti ini ya. Seperti yang di slide sebelumnya, sesudahnya.
Nah, begitu juga untuk nilai yang kedua, yaitu nilai BX sin 2X. Jadi di sini U-nya, X itu adalah U-nya, kemudian V-nya adalah sin 2X-nya. Berarti kalau ini U-nya X, maka U aksennya 1, V-nya sin 2X, maka V aksennya adalah 2 cos 2X. Nah, nanti tinggal dikali saja U aksen V plus U V aksen. Nah, di sini untuk penjabarannya U aksen V berarti B sin 2X, U V aksennya berarti plus 2B cos X cos 2X. Seperti ini. Nah, ini untuk turunan pertama. Kemudian turunan kedua, sama seperti tadi ya, jadi pakai U aksen V plus U V aksen, nanti ini turunan dari ini adalah min A sin X. Kemudian turunan dari ini, kalau U-nya X, kemudian V-nya sin 2X, maka kita dapatkan, maaf ini 2X ya, jadi ini min 2A sin 2X, ini juga min 2A sin 2X untuk U aksen V. Kemudian U V aksennya adalah min 4A X cos 2X. Nah, untuk yang ini penjabarannya B sin 2X berarti 2B cos 2X. Kemudian ini U aksen V-nya adalah 2B cos 2X. Kemudian ini jadi min B, min ya. U aksen V. U aksen V jadi min 4B X sin 2X. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi ke turunan-turunan ini ke PD semula. Jadi tadi Y turunan kedua ditambah 4Y itu nanti sama dengan 3 sin 2X. Nah, kita substitusikan untuk Y turunan kedua itu ada, ini bisa ditambah ya, min 4A sin 2X, ini sin 2X, kemudian dikurang 4A X cos 2X ditambah ini jadi 4B cos 2X. Kemudian ini min 4B sin min 4BX sin 2X. Seperti ini. Nah, ditambah, nah ini 4 dikali Y. Tadi Y di awal ya, di sini 4 dikali YP. Jadi saya masukkan 4 dikali YP berarti ditambah 4A X cos 2X ditambah 4B X sin 2X. Ini sama dengan 3 sin 2X. Nah, yang di ruas kiri yang kita kumpulkan itu adalah yang nilai koefisiennya sama. Maaf, nilai variabelnya sama. Jadi yang sin 2X ini biru ya, nanti dikumpulkan dengan yang ada lagi nggak sin 2X-nya? Tidak ada. Nih, sin 2X-nya hanya satu. Kemudian yang X cos 2X ini nanti dikumpulkan dengan yang X cos 2X. Ini yang bulat ya. Atau saya pakai warna lain biar lebih paham. Jadi di sini warna hijau untuk yang X cos 2X-nya. Ya, X cos 2X. Kemudian yang cos 2X-nya juga hanya ada satu. Jadi di sini warna merah ya, ini. Kemudian yang X sin 2X-nya itu warna oranye. Yang ini, X sin 2X dan X sin 2X. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk yang min 4A sin 2X karena hanya ada satu, maka kita tuliskan min 4A sin 2X, kemudian yang X cos X-nya, ini min 4A ditambah 4A, maka ini jadi 0 ya. Yang hijau ini habis, jadi 0. Kemudian untuk yang 4B cos 2X ini juga hanya ada satu, jadi kita tuliskan ditambah 4B cos 2X. Nah, yang untuk 4B X sin
X sin 2X sama 4BX sin 2X juga nih. Min 4B tambah 4B, jadi 0. Nah, maka ini yang orange juga habis nih, 0. Jadi sisanya tinggal yang di ruas kanan itu adalah 3 sin 2X, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita bandingkan antara ruas kiri dengan ruas kanan kembali. Jadi di sini yang kita lihat adalah nilai sin 2X. Nah, ini sin 2X-nya berarti koefisiennya yang kita gunakan min 4A itu sama dengan 3 untuk persamaan yang nilai A-nya. Jadi A-nya di sini min 3/4. Kita sudah dapat nilai A-nya. Nah, nilai B-nya, jadi di sini karena cos 2X di ruas kanan tidak ada, berarti ini 0. Maka kita dapatkan nilai 4B itu sama dengan 0, sehingga B-nya itu juga sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa YP-nya, tadi YP-nya itu kita gunakan yang ini ya, AX cos 2X plus BX sin 2X. Kita ganti A-nya berarti min 4, min 3/4 X cos 2X ditambah 0, maka hanya min 3/4 X cos 2X saja. Sehingga solusi dari persamaan diferensial yang di Y turunan kedua plus 4Y sama dengan 3 sin 2X ini adalah C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X dikurang 3/4 X cos 2X. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial tadi. Berikutnya, di sini ada latihan dan saya akan mencoba membahas beberapa soal saja. Di sini hanya sekitar 1, 2, 3 saja ya, yaitu nomor 1, kemudian nomor 3, dan nomor 4. Kita bahas pertama kali untuk soal nomor 3 terlebih dahulu. Jadi di sini kita cari YH-nya, maka kita dapatkan lambda kuadrat plus 16 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya seperti tadi ya, lambda kuadrat sama dengan plus minus min 16. Maaf, min 16. Kemudian lambda 1, 2-nya kita dapatkan plus minus akar min 16. Berarti lambda 1, 2 adalah plus minus 4i. Jadi imajiner. Maka YH-nya di sini adalah C1 E pangkat 0 berarti C1 cos 4X ditambah C2 sin 4X. Nah, ini adalah solusi umumnya. Nah, untuk YP kita lihat dulu Rx-nya di sini adalah E pangkat 3X. Kemudian YP yang sesuai berarti sesuai kolom tadi itu yang di tabel kedua ya, di mana K E pangkat 3X. Nah, ini karena nilai YH dengan Rx ini tidak sama atau nilai Rx ini bukan solusi dari YH, maka kita gunakan aturan nomor 1. Maka di sini kita langsung turunkan, ini 3K E pangkat 3X, kemudian ini diturunkan juga jadi 9K E pangkat 3X. Kemudian kita substitusikan untuk setiap nilainya, jadi turunan kedua plus 16Y sama dengan E pangkat 3X. Untuk Y turunan kedua itu 9K E pangkat 3X ditambah 16. Y-nya adalah K E pangkat 3X sama dengan E pangkat 3X. Nah, ini kita jumlahkan jadi 25K E pangkat 3X sama dengan E pangkat 3X. Nah, dari sini kita dapat untuk nilai koefisiennya, maka ini 1 ya. 25K itu sama dengan 1, maka K-nya sama dengan 1/25. Sehingga YP-nya adalah K, yaitu 1/25 E pangkat 3X. Maka Y-nya adalah YH plus YP C1 cos 4X ditambah C2 sin 4X ditambah 1/25 E pangkat 3X. Nah, inilah solusi untuk pertanyaan nomor 1.
Berikutnya untuk pertanyaan nomor 3, jadi Y turunan kedua, min 6Y turunan pertama ditambah 10Y. Nah, ini juga sama. Kita cari YH-nya terlebih dahulu, maka persamaan karakteristiknya lambda kuadrat min 6 lambda plus 10 sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa difaktorkan ya, maka kita pakai rumus ABC. Jadi di sini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Berarti ini B-nya karena min 6, min dikali min 6 berarti plus 6, plus minus akar B kuadrat jadi 36 dikurang 4 kali 1 kali 10, berarti dikurang 40 dibagi 2 kali 1, 2. Maka 6 plus minus akar ini 36 min 40, berarti min 4 dibagi 2, dapatnya 6 plus minus, ini imajiner ya, 2i dibagi 2. Maka kita dapatkan sama-sama dibagi 2, 3 plus minus i. Jadi di sini alfa plus beta i. Maka alfanya 3, betanya 1. Maka YH-nya adalah E pangkat yang kompleks konjugat ya, kompleks konjugat itu E pangkat alfa X, berarti E pangkat 3X dikali C1 cos 1X, berarti X ditambah C2 sin X, seperti ini. Nah, kemudian sesudah itu kita bandingkan dengan Rx-nya. Jadi Rx-nya di sini adalah 3 sin 2X. Nah, kalau kita bandingkan untuk Rx, ya 3 sin 2X itu jenis yang ada pada tabel 5. Ini tabel 5. Ini tabel 5 ya. Kemudian kolom 5, tabel nomor 5, maaf. Kalau YH-nya itu ada pada jenis di tabel nomor 6. Nah, sehingga ini tidak ada yang sama nih. Nah, ini antara ini berbeda. Maka kita pakai aturan nomor 1, di mana kita langsung turunkan YP-nya. YP di sini untuk tabel nomor 5 adalah, maaf, untuk tabel nomor 5 berarti ini A1 cos BX ditambah, ini karena 3 ya. Oh maaf, ini bukan nomor 5, tapi nomor 3. Nah, ini nomor 3. Maka kalau YP yang sesuai dengan nomor 3 adalah A cos 2X ditambah B sin 2X. Ini nomor 3. Nah, sehingga kita langsung turunkan saja. Untuk A cos 2X berarti min 2A sin 2X. Kemudian ini plus 2B cos 2X. Ini juga sama, diturunkan lagi. Berarti min 4A sin X cos 2X dikurang 4B sin 2X. Kemudian sesudah diturunkan, kita substitusikan. Di sini diminta Y turunan kedua, min 6Y turunan pertama plus 10Y harus sama dengan 3 sin 2X. Kita substitusikan. Ini min 4A cos 2X, kemudian min 4B sin 2X, dikurang 6 dikali Y aksennya min 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X, kemudian plus 10 dikali Y-nya A cos 2X ditambah B sin 2X. Ini sama dengan 3 sin 2X. Nah, seperti tadi, jika ada yang bisa ditambah atau dikurang, jadi yang sama ya, ini min 4A cos 2X, jadi di sini cos 2X, ini juga cos 2X, saya tandai dengan warna merah, ini juga cos 2X ya. Kemudian yang sin 2X-nya saya tandai dengan warna biru, ini sin 2X, ini sin 2X, ini juga sin 2X. Untuk warna merah dulu, yang cos 2X-nya, jadi di sini ada min 4A, kemudian ini min 6 ditambah dikali 2B berarti
min 12B. Kemudian di sini ada plus 10A. Plus 10A. Seperti ini ya. Ini cos 2X. Kemudian yang sin 2X-nya kita kumpulkan juga. Sin 2X tadi ada min 4B. Min 4B. Kemudian ada plus. Ini min kali min jadi plus 12A. Kemudian ada 10 kali B. Plus 10B. Seperti ini. Sin 2X. Nih, tidak perlu dikurung yang ini ya. Nah, sama dengan nilai sama dengannya itu adalah 3 sin 2X. 3 sin 2X. Nah, untuk yang cos 2X-nya kita selesaikan dulu. Di sini dari min 4A ditambah 10A berarti persamaannya jadi 6A min 12B untuk cos 2X. Nah, yang sin 2X-nya menjadi 12A, kemudian di sini plus 6B. Sin 2X sama dengan 3 sin 2X. Sama dengan 3 sin 2X seperti ini. Nah, kita bandingkan lagi antara ruas kiri dengan ruas kanan, di mana untuk sin 2X ini ya, itu nanti koefisiennya kita gunakan adalah 12A plus 6B itu sama dengan 3. Jadi yang kita pakai koefisien di depan sin 2X. Nah, yang di ruas kiri itu ada cos 2X. Jadi di sini 6A min 12B itu sama dengan, tapi di ruas kanan tidak ada, berarti sama dengan 0. Nah, kita cari nilai A dan B-nya pakai substitusi eliminasi. Jadi di sini kalau kita kalikan dengan 1, 2 gitu ya, maka kita dapat 12A plus 6B sama dengan 3. Yang ini 12A min 24B sama dengan 0. Kita kurang, kita dapat 30B sama dengan 3, maka nilai B-nya adalah 1/10. Kemudian untuk mencari A-nya, kita bisa gunakan 6A min 12/10 sama dengan 0. 6A-nya dapat 12/10, berarti A-nya sama dengan 12/10 dikali 1/6. Gitu ya. Jadi di sini dapatnya 1/5 untuk nilai A. Maka kita bisa dapatkan nilai Y-nya YP-nya 1/5 dan 1/10. Jadi di sini 1/5 cos 2X dan 1/10 sin 2X. Sehingga Y-nya adalah E pangkat 3X C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah 1/5 cos 2X ditambah 1/10 sin 2X. Nah, inilah solusi untuk jawaban pertanyaan nomor 3. Nah, yang terakhir adalah soal nomor 4 yang saya contohkan dengan cara yang sama ya. Kita cari terlebih dahulu solusi umumnya. Jadi di sini lambda pangkat 3 min lambda kuadrat plus 4 lambda min 4 sama dengan 0. Nah, ini karena dia bilangan akar tertingginya 3, pangkat tertingginya 3, maka kita pakai Horner ya, dengan cara yang sama seperti materi yang lalu. Jadi ini kita cari akar-akar yang mungkin, jadi ada plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 4. Kita coba dari 1. Jadi di sini kita turunkan 1 kali 1, min 1 tambah 1, 0, kemudian di sini 0, nah ini jadi 4. Nah, kita dapatkan karakteristik yang baru adalah lambda kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nih, plus 4 ya. Kemudian lambda kuadrat sama dengan min 4, berarti lambda 1, 2-nya ini nanti imajiner, yaitu plus minus 2i. Maka IH-nya, karena dia kompleks konjugat dan ada yang real, di sini ada yang real dan di sini ada yang di sini 0, di sini 2 ya. Jadi nilainya adalah C1 E pangkat X untuk yang akar real ditambah
E pangkat 0 ya, berarti 1 C2 cos 2X ditambah C3 sin 2X. Nah, ini adalah akar dari solusi umum dari nilai YH-nya. Kemudian YP-nya, Rx-nya dulu kita tuliskan, yang diminta adalah cos 2X. Nah, kalau kita perhatikan antara nilai untuk ini cos 2X di sini dengan YH-nya sama ya. Nih, yang ini seperti ini, maka ini juga sama. Maka ini kita menggunakan aturan kedua karena YH-nya dengan Rx-nya ini ada yang bersesuaian, sehingga kita bisa gunakan YP-nya dengan aturan kedua, berarti kita cari dulu YP yang sesuai, berarti untuk cos 2X adalah A cos 2X ditambah B sin 2X, seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan X, karena ini aturan kedua. Jadi di sini kan kompleks, akar-akarnya kompleks konjugat, akarnya real berbeda, dan kompleks konjugat. Kompleks gitu ya, kompleks konjugat. Maka kita kalikan dengan X, sehingga YP yang kita gunakan di sini adalah AX cos 2X ditambah BX sin 2X. Seperti ini. AX cos 2X ditambah BX sin 2X. Nah, ini yang kita turunkan. Jadi YP aksennya dengan cara yang sama seperti tadi. Di sini A dikali X cos 2X, berarti A cos 2X ya. Kemudian dikurang, nih saya langsung tulis saja biar nanti nggak bingung. Jadi U aksen V-nya berarti A cos 2X min 2A X sin 2X. Seperti ini. Ditambah, ini juga turunannya sama, B sin 2X ditambah 2BX cos 2X. Nah, kemudian kita turunkan kembali, ini turunan keduanya, berarti ini min 2 cos 2X. Nah, ini juga sama, min 2 sin 2X ini juga sama. Jadi nanti di sini min 4A sin 2X. Nah, nanti turunannya lagi min 4AX min 4AX cos 2X. Seperti ini. Kemudian yang ini turunannya adalah 2B, berarti di sini 4B 4B cos 2X, kemudian di sini jadi min 4B X sin 2X. Nah, ini turunan kedua. Yang terakhir, turunan ketiganya, jadi di sini min 8 dikurang min 8 dikurang 4 ya. Min 12. Jadi di sini min 8 ya, min 12 cos 2X, min 12 cos 2X, kemudian yang ini menjadi plus 8AX sin 2X. Nah, yang ini jadi min 8B sin 2X dikurang 4. Jadi min ini juga sama ya, min 8 sin ya, min 8 sin. Jadi min 12 sin 2X, kemudian di sini min 8 B X cos 2X. Seperti ini. Nanti apabila ada yang keliru dari pemaparan saya, bisa dikomentari saja ya. Nah, sekarang kita substitusikan antara ruas kiri dengan yang tadi. Jadi di sini kita substitusikan bahwa nilainya Y turunan ketiga,
Ya, Y turunan ketiga, min Y turunan kedua, Y turunan ketiga, min Y turunan kedua, kemudian plus 4Y aksen, kemudian min 4Y sama dengan cos 2X. Cos 2X. Nah, ini kita masukkan untuk Y turunan ketiga, berarti di sini min 12 cos 2X plus 8AX sin 2X min 12 sin 2X min 8B X cos 2X. Kemudian dikurang Y turunan pertamanya, Y turunan keduanya, ini jadi min 4A sin 2X min 4AX cos 2X, kemudian plus 4B cos 2X min 4BX sin 2X. Ditambah 4 untuk Y aksennya, A cos 2X, kemudian min 2AX sin 2X, ditambah B sin 2X, ditambah 2BX cos 2X. Yang terakhir dikurang 4 dikali YP-nya A cos 2X plus B sin 2X. Nanti sama dengan cos 2X. Nah, jadi di sini kita perlu mengumpulkan antara cos dengan cos 2X dengan cos 2X, kemudian sin 2X dengan sin 2X, yang X cos 2X dengan X cos 2X, dan X sin 2X dengan X sin 2X, seperti itu. Jadi ini yang cos 2X-nya saya warnai dengan warna biru ya, ada cos 2X, maaf ini A ya. Ketinggalan A-nya, ini juga sama, tadi berarti ini ketinggalan A-nya ya. Nah, cos 2X, kemudian ada lagi yang cos 2X. Cos 2X ini ya, cos 2X. Kemudian cos 2X, ini cos 2X. Dan ini. Jadi untuk cos 2X di sini ada min 12A. Kemudian ada ini min 4B, kemudian ada plus 4A, kemudian ada min 4A. Seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah nih. Cos 2X. Nah, kemudian untuk yang sin 2X-nya, di sini ada ini sin 2X, kemudian ada ini sin 2X, kemudian ada lagi ini sin 2X, dan ini. Nah, yang hijau berarti di sini ada min, ini berarti kurang, tadi di sini min B ya, di sini B-nya kurang. Jadi di sini min 12B, kemudian min 12B, yang ini plus 4A, kemudian di sini min 4B, kemudian di sini min 4B. Nah, min 12A, min 12B, kemudian plus 4A, kemudian plus ya, plus 4B, dan min 4B. Oke. Berikutnya, ini sin 2X. Nah, selanjutnya kita cari yang X cos 2X. Berarti yang X cos 2X saya pakai warna ungu ya. Yang kita butuhkan ini X cos 2X. Kemudian ini juga. Ini ya, yang ungu. Kemudian ini X cos 2X. Dah. Maka yang X cos 2X-nya ada
min 8B, kemudian plus 4A, plus 4A ini min kali min ya. Kemudian ada lagi yang ini, min 8B lagi. Min 8B. Apakah ada yang kurang untuk X cos X-nya? Min 8B, min 4A, kemudian min plus 8B. Nah, selanjutnya, oh maaf, ini X yang kita pakai, ini X sama X ya. Min 4, X cos 2X sama min 4, X sin 2X. Berarti di sini ada yang saya harus hapus. Untuk yang biru, berarti ini dihapus ya. Pindah ke ungu, jadi di sini ungu, warna ungu. Ini warna ungu. Ini juga sama yang hijau, saya hapus. Ini, saya hapus, pindah ke ini, pindah ke warna ungu. Ini ungu. Ini warna ungu. Nah, maka di sini jadi sisanya tinggal min 8, min 4. Oke, ini min 8A, min 4A, min 4A plus, dan min, bentar, ini hapus dulu ya. Jadi min 4A dan min 4B. Seperti ini. Apakah betul nih min 8B, kemudian min 4 plus 4A, kemudian ungu lagi plus 8B, ini kurang plus 8B, min 4A, plus 8B, min 4A, min 4B. Nah, ini X. Aduh, maaf ya, ini saya error terus. Ini nggak pakai ya, ini sin X-nya bukan ungu. Yang X sin X, jadi di sini X cos 2X. Nah, baru sekarang yang X sin 2X-nya pakai warna oranye. Nah, ini berarti ini ya, 8A, saya tuliskan 8A, kemudian yang belum ini berarti plus 4B, kemudian yang ini jadi min 8A, dan yang terakhir yang ini adalah min 4B. Ini X sin 2X. Nah, semuanya ini nanti ruas kiri sama dengan ruas kanannya adalah cos 2X. Seperti ini. Nah, maka kita samakan dulu antara ruas kiri dengan ruas kanan. Kita selesaikan yang di ruas kiri terlebih dahulu. Yang di ruas kiri untuk cos 2X ini berarti kita dapatkan min 8A, min 4B, cos 2X. Kemudian yang di sini jadi 4A, min 8B, sin 2X. Nah, yang berikutnya, yang ini min 8B plus 8B habis, min 4A. Nah, ini habis. Jadi ini 0 ya. Kemudian yang ini juga sama, ini 0. Ini 0. Maka sama dengan cos 2X. Kemudian untuk berikutnya kita dapatkan min 8A, min 4B, min 8A, min 4B.
itu sama dengan 1 di sini ya persamaannya, kemudian di sini 4A min 8B itu sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi untuk mencari A dan B-nya kita kalikan dulu. Jadi di sini kali 2 ini kali 1, kita dapatkan min 16A min 8B itu sama dengan 2, kemudian di sini 4A min 8B itu sama dengan 0. Kita kurang, kita dapat min 20A sama dengan 2, berarti A-nya sama dengan min 1/10. Kemudian untuk cari B, berarti 4 kali A ya, 4 min 4/10 dikurang 8B sama dengan 0, min 8B sama dengan 4/10, berarti B-nya sama dengan 4/10 dikali min 1/8. Jadi di sini dapat 2 min 1, maaf, min 1/20, seperti ini. Nah, ini dapat B-nya, sehingga YP-nya itu adalah, tadi ya, YP-nya kita gunakan ini, jadi A-nya itu min 1/10, min 1/10, min 1/10 X cos 2X, X cos 2X, kemudian dikurang 1/20 X sin 2X. Nah, nanti Y-nya tinggal dituliskan dengan lengkap. Nah, demikian untuk pembahasan dari 3 soal. Nanti untuk soal berikutnya bisa dicoba sendiri yang belum dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.